betapa banyaknya perempuan yang menunda sholat, ya, seperti misalkan sholat isya, ya, atau ada waktu-waktu di mana dia memakai make up, ya, atau cat kuku. Nah, di buku ini disampaikan seperti itu, dan kemudian dia mengakhirkan sholatnya karena masih ada make upnya itu. Jadi mengakhirkan sholat karena ada make upnya itu. Memang ikhwatal iman, kita tahu bahwasanya sholat di awal waktu itu bukan perkara wajib, itu adalah sunnah. Tapi fadhailnya, keutamaannya luar biasa. Jangan kemudian kita menjadikan akhir dari sholat itu karena ihmal atau meremehkan. Nah, ini adalah orang-orang yang lalai, karena ada orang yang menunda-nunda sholat atau bahkan meninggalkannya karena diniatkan untuk apa, nanti sholatnya gitu ya, hingga hilang waktunya. Ada hadis panjang yang Rasulullah SAW sampaikan bahwasanya sungguhnya telah datang dua orang malaikat kepadaku. Yang digambarkan di sini bahwasanya Rasulullah melihat tuh, bahwasanya malaikat yang mengajak Rasulullah pergi bersamanya, dan diperlihatkan kepadanya ada seorang laki-laki yang berdiri di dekat kepalanya dengan memegang batu besar, lalu dia memukul kepalanya sendiri sampai hancur. Lalu kemudian ditanyakan, diulang lagi, ketika kembali sedia kala maka diambil batu dan kemudian mengulangi, menghancurkan kepalanya sendiri. Maka siapakah orang ini, kata Rasulullah? Maka kedua malaikat itu menyampaikan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang tidur dengan meninggalkan sholat fardu. Dalam hadis riwayat Bukhari, bahwasanya dia tidur, ya, tidak atau meremehkan sholat itu tadi. Jadi niatnya sudah memang tidak ingin sholat, capean, tertidur, dan hilanglah sholat itu. Maka itu iqab yang Rasulullah hadirkan, yang diperlihatkan kepada Rasulullah SAW. Maka para saudari-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jangan sampai kita menunda sholat. Takutnya adalah saat dimana Allah Subhanahu Wa Taala karena kelalaian kita kemudian hilanglah ke fardu itu, kewajiban itu. Ikhwatul iman, bahwasanya kalaulah harta, ya, harta itu hilang bisa dicari, ya. Harta itu hilang bisa dicari. Kalau kita sakit masih bisa mencari ikhtiar dengan obat. Tapi kalau kita, ikhwatul iman, ihmal akan sholat, bukankah itu masalahnya dengan umur? Misalkan kita mau pergi safar, perjalanan masih jauh, nanti saja sholatnya. Kalau sudah sampai ke tempat, siapa yang menjamin kita sampai tempat tujuan kita? Nah, jangan sampai kita tercatat sebagai orang-orang yang lalai akan sholat.